air yang dipergunakan untuk bersuci itu adalah air yang mutlak, air tohur. Tohur ini adalah suci, mensucikan. Disebutnya dalam kitab fikih itu air yang mutlak. Maksudnya apa? Air yang suci dan bisa mensucikan. Gitu. Nggak tercampur dengan yang lain-lainnya, baik yang najis ataupun yang mustakmal. Gitu. Contoh mau tohur itu bagaimana? Air yang suci itu bagaimana? Air yang suci ini masalahnya ini nih. Ini air suci. Bisa kita pakai buat wudhu nggak? Air yang sedikit begini nih. Bisa. Kenapa? Karena belum pernah dipakai untuk bersuci sebelumnya. Belum pernah dipakai untuk wudhu sebelumnya. Gitu. Bisa dipakai. Yang penting kita alirkan itu airnya di dalam anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudhu. Gitu. Cukup nggak kira-kira? Cukup nih, aja sekarang yang lebay ya kan, dia buka apa namanya itu ledeng sampai sebuah berapa kan begitu, kopiah bener enggak? Ente ambil dipakai di tempat semprotan yang model begini nih untuk ada bawah nih, ya kan? Terus kita semprotin, terus airnya mengalir gitu, bisa, kan cukup, gitu. Jadi bohong banget kalau di mobil nggak ada tempat buat wudhu gitu. Bisa sih pakai buat air yang begini, bisa air mineral tuh, botolan. Nah, kalau air sedikit begitu, air cucian pertama dari berwudu itu misalnya cuci muka nih. Waktu cuci tangan itu kan sunnah masih. Yang wajib itu pas cuci muka. Nah, air cucian pertama dari cuci muka itu jangan sampai kena air ini. Air yang dipakai kita mau wudu. Misalnya kita ada ember, ini taruh ini ember tadi. Ember kan airnya air suci tapi nggak ada 2 kula. Ya kan, air sedikit disebutnya. Yang namanya air itu ada yang disebut air sedikit, ada namanya air banyak. Air sedikit itu yang kurang dari 2 kula. Kalau air banyak 2 kula atau lebih. Nah, 2 kula itu ukurannya bagaimana? Oh, kalau di Tarim ada tuh literannya. Literan Tarimi. Yang di Baghdad ada juga literannya, literan Baghdadi. Tapi kita di sini pakai literan ada kan yang sekarang nih. Nah, berapa liter itu? Ukurannya 270 liter. Berapa ya? 270 liter. Kalau air ada 270 liter berarti itu sudah termasuk 2 kula ukurannya. Bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada toren itu berapa deh? Ada yang 500 liter ya? 500 dan ada yang 1000. Berarti udah 2 kula belum? Udah 2 kula. Kolam di rumah kita ini 2 kula belum? Kolam di rumah kita. Nah, kalau bentuknya kolam kotak berarti panjangnya itu kalau ukuran tangan nih dirok warubu 1 hasta dan 1/4-nya. Taruh 1 di sini sama segininya nih. Jadi begini nih. Ini kan 1 hasta nih. Ini kan 1 hasta segini nih. Ya kan? Tambahin 1/4-nya segininya. Jadi segini. Ini panjang, tinggi segini, lebarnya segini juga. Dalamnya segini juga. Dirok 1/4, 1 hasta 1/4. Gitu. Nah, jadi kalau ada kolam air, ukurannya ente ukur nih. Oh, ini berarti udah 2 kula. Jadi ente nggak khawatir untuk wudhu di situ. Kalau ada masuk sebagian ya itu udah lebih, istilahnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau air laut gitu, air rawa boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Kok warnanya keruh, Beb? Warnanya keruh. Ya emang warna alaminya begitu, mau diapain? Ente mau bersihin. Ya kan, udah mau kupiak terus akrir gitu pakai saringan sampai biar dia bening, kan nggak bisa gitu. Nah, air kali yang mengalir, kecuali air kali yang modelnya hitam gitu tuh, kayak model kali Ciliwung, baunya naudzubillah ya kan, serayat Jakarta semuanya pembuangan ke situ. Ya nggak bisa dipakai lagi buat apa ya? Buat berwudu. Kalau merenang gimana? Kalau merenang boleh. Ente mandi wajib gitu, langsung aja nawaitu rafa'al hadatil akbar. Mandi nih, langsung aja nyelam, jur, balik lagi, udah suci. Yang penting basah semua kan. Yang namanya mandi wajib itu bukan pakai sampo. Mandi wajib ini orang pikirannya kalau nggak pakai sampo berarti nggak mandi wajib. Waduh, emang zaman dulu ada sampo gitu. Kalau nggak sampo, gue habis sampo habis mandi wajib ya, gitu istilahnya. Bukan. Jadi yang namanya mandi wajib itu membasahkan ta'mimul badan. Bilma, seluruh badan kita itu baik sela-selanya, pokoknya yang termasuk hadut tohir, yang nampak, yang masih dalam batas-batasan tohir itu harus basah.
lipatan-lipatan semuanya itu harus basah. Itu yang benar. Nah kalau misalnya dia tempat airnya cuma ember doang, nggak ada 2 kula dong. Nah jangan sampai nyiprat masuk lagi air bekas cuciannya itu ke dalam situ. Salah wudunya begitu. Ini nggak wudu di ember, cuci mukanya dimasukin lagi airnya ke ember. Jadi mustamal kan? Mustamal itu. Nah boleh. Nah biar paham itu ya. Tapi kalau udah cucian kedua dari cuci muka, itu kan sunnah. Masuk lagi itu air ke dalam ember yang kurang dari 2 kula. Jadi mustakmal kan? Agak. Karena yang pertama doang yang ngangkat hadas, yang kedua sunnah. Jadi yang kedua walaupun dia masuk ke dalam air kurang dari 2 kula, tidak menyebabkan mustakmal. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Gitu. Ini diajarin masalah akuarium juga kemarin soalnya. Nah kalau air sedikit, kalau kejatuhan najis, misalnya nih air kejatuhan najis, walaupun ini warnanya nggak berubah, terus kita cium, baunya juga nggak berubah, terus kita rasain agak berubah juga, tetap najis. Kenapa? Pertama kurang dari 2 kula dan itu kejatuhan najis. Tapi kalau misalnya air 2 kula kejatuhan najis, lihat dulu berubah nggak itu warnanya. Kita lihat nih air 2 kula 200.000 liter misalnya nih, kejatuhan najis, bangkai tikus gitu misalnya, ya kan, tikus jatuh di situ kepleset, dia lagi nyari makanan, lepak atau mati di situ, ya kan, dia berenang kecapean, udah wafat, ya kan. Kita lihat ini air berubah tapi di warna ini, warna nggak berubah, ya kan, ente cium, waduh, ada bau bangkainya dikit, ya berarti udah najis tadi, nggak bisa dipakai, buang semua air, ganti air yang baru. Kalau kita cium begini, bangkainya sonoin dikit, jangan pas bangkainya kita cium, sonoin dikit bangkainya, udah cium atau ambil aja airnya gitu kan, oh nggak bau, ya kan, kita rasain rasanya berubah, berasa anyir apa gimana gitu. Nah kalau berasa berubah airnya ya jangan, apa namanya, jangan dipakai lagi kalau berubah. Tapi kalau nggak berubah silakan dipakai. Paham ya?